Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja membuat pengakuan yang mengejutkan yang menandai eskalasi drastis dalam ketegangan antara Washington dan Caracas. Dalam konferensi pers, Trump mengonfirmasi bahwa ia telah mengizinkan Badan Intelijen Pusat, CIA, untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela sebagai bagian dari upaya serius untuk menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro. Namun, bukan hanya itu. Trump juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya kini sedang mempertimbangkan operasi militer berbasis darat di Venezuela. Apa alasan Trump mengambil langkah-langkah ekstrim, mulai dari serangan rudal di laut hingga operasi darat? Dan bagaimana legitimasi klaimnya tentang Venezuela yang mengosongkan penjara ke AS? Alasan Trump, dua ancaman utama. Saat ditanya langsung mengapa ia mengizinkan CIA beroperasi di Venezuela, Trump memberikan dua alasan utama. 1. Membanjirnya tahanan dan kriminal. Trump mengulang klaimnya yang sering digaungkan, meskipun dilemahkan oleh komunitas intelijennya sendiri, bahwa Venezuela telah mengosongkan penjara mereka ke Amerika Serikat, termasuk orang-orang dengan kondisi kesehatan mental, untuk mengganggu stabilitas AS. 2. Perdagangan narkoba, narkotika. Alasan kedua, dan yang paling ditekankan, adalah peran Venezuela dalam perdagangan narkoba. Kami memiliki banyak narkoba yang datang dari Venezuela. Banyak narkoba Venezuela masuk melalui laut. Jadi Anda bisa melihatnya. Tapi kami juga akan menghentikan mereka melalui darat, kata Trump. Trump menggunakan undang-undang masa perang, termasuk Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798, untuk menuduh Venezuela mendalangi, invasi, migran dan kelompok kriminal, dan menyebut kartel narkoba Amerika Latin sebagai kombatan ilegal atau organisasi teroris asing. Pertimbangan invasi darat dan eskalasi militer. 1. Kendali laut dan serangan rudal. Dalam beberapa pekan terakhir, AS telah mengambil serangkaian tindakan militer yang meningkat terhadap Venezuela. Target, kapal-kapal Venezuela di Laut Karibia. Insiden, setidaknya 5 serangan udara telah dilakukan sejak 2 September, menewaskan total 27 orang. Serangan terbaru pada hari Selasa menewaskan 6 orang. Pembenaran, Trump membenarkan serangan ini dengan menyebut orang-orang di atas kapal yang menjadi sasaran adalah teroris narkotika. 2. Transisi ke operasi darat. Trump mengklaim operasi laut hampir sepenuhnya menghentikan aliran narkoba, dan kini saatnya mengubah strategi. Kami hampir sepenuhnya menghentikannya melalui laut. Sekarang, kami akan menghentikannya melalui darat, kata Trump. Kami tentu saja sedang mempertimbangkan darat sekarang karena kami telah mengendalikan laut dengan sangat baik. 3. Tuduhan pelanggaran hukum internasional. Pemerintah Maduro membalas, menuduh AS melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Tujuan tindakan AS adalah untuk menciptakan legitimasi bagi operasi pergantian rezim di Venezuela, dengan tujuan akhir untuk menguasai seluruh sumber daya negara, kata pemerintah Maduro. Banyak pakar hukum dan mantan pejabat militer juga menyatakan bahwa serangan terhadap kapal-kapal pengedar narkoba tampaknya merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas, karena pengedar narkoba secara tradisional tidak memenuhi definisi kombatan bersenjata dalam perang. Otorisasi operasi rahasia CIA dan pertimbangan invasi darat menunjukkan bahwa kampanye Trump terhadap Maduro telah mencapai titik paling berbahaya sejak ia menjabat. Meskipun Trump mengelak menjawab langsung pertanyaan tentang apakah CIA memiliki wewenang untuk menyingkirkan Maduro, ia hanya berkata, "Saya pikir Venezuela sedang memanas." Langkah Trump yang semakin memiliterisasi masalah imigrasi dan narkotika dengan mengizinkan aksi mematikan di luar negeri, meskipun ia secara terbuka menegaskan menginginkan perdamaian global, telah menciptakan presiden yang sangat mengkhawatirkan di kancah internasional. Menurut Anda, apakah AS memiliki dasar hukum yang kuat untuk operasi militer dan rahasia di Venezuela dengan alasan memerangi narkoba? Ataukah ini adalah upaya terang-terangan untuk regime Change?